Guys, tahu nggak itu foto siapa? Jadi yang sebelah kiri ini namanya Steve Immanuel Putra. Umurnya sekarang yang 24 tahun, tapi ini kayaknya masih SMP. Jadi dia tuh yang ditemukan dalam bentuk kerangka saja sudah mengering bersama ibunya Indah Hayati di Padalarang di Kompleks Tani Mulia, Kabupaten Bandung Barat gitu. Jadi kan ceritanya kita udah tahu ya, si bapaknya ini, mantan bapaknya ya, Mujoy Chandra, ya bukan bapaknya sih, masih bapaknya sih, mantan suaminya si Indah Hayati ini datang ke sana kira-kira tuh mau ngambil akta gitu kan ceritanya, ke rumah itu. Tapi ternyata rumah itu digembok dan sudah penuh daun-daun, sudah penuh lumut dan udah tidak terus sama sekali dan dikunci di dalam. Jadi si Mujoy Chandra ini sekitar 65 tahun kalau nggak salah kemarin umurnya, dia tuh datang untuk ngambil akta ke sana dan minta tolong sama tetangganya untuk membuka rumah itu ya, sudah tidak terus itu. Dan ternyata di sana ditemukan si anak ini bersama ibu Indah Hayati sudah dalam bentuk kerangka, sudah mengering. Nah, jadi ceritanya kan mereka tuh jarang bergaul dengan tetangga, dan terakhir kontak sama bapaknya ini tahun 2018, ditemukan baru akhir-akhir ini gitu kan. Jadi mereka itu ternyata sudah bercerai, si Indah Hayati dengan Mujoy Chandra ini tahun 2014, jadi sudah lama banget. Dan kalau kita lihat-lihat, anak ini banyak memendam kekecewaan pada Mujoy Chandra ini dan ibunya juga. Coba kita lihat tulisan berikut ini ya. Nah, kalau kita lihat tulisan sang istri, jika kau menikah lagi, aku harap kau jangan menyakiti istri ketigamu nanti. Aku lihat kau sudah meminang istri baru lagi kan, yang dari Ciamis, yang foto bersamamu itu dipakai di FB Hendra Setiawan. Di kolom komentar tertulis, mengingat karena kau pernah gagal menjalin hubungan pada istri satumu bernama Leni Maria Teresia. Berarti yang si Indah Hayati ini istri kedua ya, dan sudah istri pertamanya Leoni Maria Teresia, istri ketiganya nggak tahu namanya siapa. Nah terus dia tuh pengen jadi rumah itu, walaupun dia ceritanya nonis ya dari namanya Immanuel segala macam, terus Elia gitu kan. Aku minta rumah ini diwakafkan untuk Masjid Tani Mulia gitu. Kalau Mujoy Chandra tidak menyerahkan untuk didirikan masjid tempat ini, berarti sudah menjadi penjahat karena merebut hak saya dan warga Tani Mulia. Pak RT tolong tagih rumah ini harus jadi masjid atas kematian saya. Nah terus tulisan sang anak, aku hanya minta uang sekolah tapi kau seperti itu. Katanya raihlah cita-citamu setinggi langit tapi kau tidak dukung aku dengan biaya sekolah. Maafkan aku tidak bisa menjadi anak yang sempurna karena manusia tidak ada yang sempurna. Termasuk istrimu saja kau tinggalkan karena kau menuntut dia menjadi sangat sempurna. Tapi ketahuilah hanya Tuhan yang sempurna. Jadi gitu, dia merasa kecewa sekali dengan bapaknya gitu kan. Dan jadi kalau dipikir-pikir aneh juga ya. Jadi itu mengambil akta, jadi akta itu rebutan gitu loh. Mungkin sertifikat tanah maksudnya kali ya, sertifikat rumah itu. Tapi ternyata isinya pengen jadi ini diwakaf untuk masjid, jadi bertentangan gitu. Ya niat mulia juga ya, walaupun mereka tuh kelihatannya nonis ya, tapi mau wakaf untuk masjid, yang penting niatnya baik gitu loh. Tapi anaknya juga punya masalah psikologis ya kan, dia ditinggalkan, jadi fatherless kid ya. Jadi tuh punya cita-cita tinggi lagi, jadi agak halu orangnya. Dia tuh ternyata dia tulis di FB-nya kayak gini nih status. Tuh dia ngaku tuh jabatannya Executive Director at Direktur Utama PT Lamborghini Indonesia, Executive Director at PT Unilever Indonesia. Banyak dia jadi Direktur PT Cus, minyak kelapa sawit. Jadi kayaknya dia tuh punya cita-cita tinggi langit. Jadi kecewa banget sama bapaknya karena nggak dikasih uang untuk melanjutkan sekolahnya gitu kan. Jadi bapaknya kayak PHP dia. Itulah yang menjadi masalah sebenarnya. Terus nah ini tulisannya. Jadi dari kesimpulan ini kita ada satu hal yang bisa menjadi satu kesimpulan ya. I will go to distant place. Saya akan pergi ke tempat jauh dari kebisingan kota. Aku ingin menenangkan hidupku jauh dari kota, tinggal di hutan. Jadi hidup saya sangat menyakitkan di dunia ini. Termasuk bapak yang buat saya makin menderita. Kota gitu, selamat datang hutan gitu kan. Jadi dia tuh memang gitu, jadi banyak kekecewaan sama sama bapaknya gitu kan. Isinya pun seperti itu, jadi kecewa tidak bertanggung jawab. Jadi kalau menurut kamu nih, jadi mereka tuh kan terakhir ketemu sebelum COVID ya. Jadi 2018 itu kontak terakhirnya sama bapaknya ini. Dan menurut tetangganya juga mereka nggak kontak-kontak. Terus rumah itu kan ceritanya mau jual, tapi ada nomor telepon ternyata tidak bisa dihubungi gitu. Nah ini jadi kayaknya, nah saya pikir-pikir nih kayak mungkin bukan yang kriminal barangkali ya.
Mungkin jadi ceritanya mereka tuh memutuskan untuk mengakhiri hidup mereka aja gitu loh. Mungkin ya, menurut kamu gimana? Jadi mereka udah kecewaan, terus mereka nggak keluar-keluar, tangga nggak ada yang tahu, dan anehnya nggak ada yang nyium bau busuk atau apapun ya, itu agak aneh ya. Jadi ya, seperti yang ibu dan anak di Cinere dulu gitu kan. Jadi memilihkan untuk mengakhiri hidup karena sudah mungkin nggak punya uang apa gimana, apa kecewa aja, aku nggak ngerti. Harusnya dia terus juga akta itu mungkin nggak tahu atas nama siapa. Yang jelas akta rumah itu kan mungkin mau diambil sama suaminya. Mungkin suaminya nggak mau, pengen untuk dirinya sendiri karena udah punya istri ketiga. Kalau kesimpulan saya kira-kira kayak gitu ya. Jadi menurut kamu nih gimana? Ini apa tindak kriminal apa gimana? Tapi kita dikunci dari dalam gitu kan? Atau bagaimana ini dihilangkan nyawanya oleh seseorang atau siapapun, atau oleh mereka sendiri? Drop some comments. Bye bye.